Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, terdiri yang ada di gereja. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan, karena Dialah yang puji, hanya Dialah yang Allah yang maha mulia. Hallelujah.
Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur pada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Tuhan, kami ada di tempat ini untuk kami menyembah Tuhan, menaikkan pujian pengagungan kami, karena Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami mau bawa hati dan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak mencari suara yang terbaik, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kami untuk kami menyembah Tuhan. Biarkan Engkau ditinggikan hari ini, dan kami tahu Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Biarkan hari ini Engkau disenangkan dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, memberkati dan menyertai ibadah kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dialah ibadah kami dari awal sampai akhir, dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat di tengah kami. Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami, memimpin ibadah kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Seperti pujian ini kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh hati yang gembira. Saja yang menjadi penyanyi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Oh, laki-laki. Dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Mari bersama-sama. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung pun
kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, silakan duduk Bapak. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Hadir Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Haleluya.
nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat jemaat Tuhan saya udah terbagi berdiri. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Ya Raya Nama Tasya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Ya Raya Nama Yesus, Raya Nama Nama Yesus. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Hanya kemuliaan. dengan lebih lembut setengah suara. Yara nama Tasya, Kiraya nama Tasya, Yara nama Tasya, Kiraya nama Yara nama Yesus. Haleluya. Haleluya nama Yesus, Yara nama Benar Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah saat kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan bertakhta di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan.
Kami membawa segenap hati kami, penyembahan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena Tuhan layak untuk disembah, diagungkan. Kami mau terus masuk lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Mari berfirmanlah Tuhan. Siapkan hati kami, sehingga setiap firman jatuh di hati kami yang subur, yang lembut, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami siap Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita masuk di bulan yang baru di tahun ini, bulan yang ke-11. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita ada di minggu pertama di bulan November. Saudara, sekali lagi, tidak ada tempat yang paling indah, terindah di dunia ini saat kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Tema kita adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Daud seorang raja yang memiliki istana yang megah, betul? Dia seorang raja yang hebat, terkenal di Israel. Dia punya tempat mungkin yang indah di istananya, ruangan yang indah di istananya, bahkan di negerinya. Dan dia bisa pilih tempat yang terbaik, tempat yang paling indah di negeri Israel. Tapi Daud memberikan teladan, mengungkapkan bahwa tidak ada tempat yang paling indah dan berharga selain di dalam hadirat Tuhan. Sehingga dia pernah mengungkapkan, main F coba musik. Lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup. Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara, sekali lagi, Daud memiliki tahta, punya istana, punya harta yang banyak. Minta maaf, bahkan dia punya istri yang cantik-cantik. Saudara, namun lebih dari semuanya itu, dia justru merindukan Tuhan. Tempat yang paling indah yang menjadi kerinduan Daud adalah boleh menikmati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan hidup dalam hadirat Tuhan. Karena sekali lagi, tanpa hadirat Tuhan kita tidak kuat. Yang memberikan kekuatan buat kita sebagai umat Tuhan ketika kita boleh hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika kita boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah kekuatan kita. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang berat, bahkan di tengah-tengah pandemi yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Saya percaya ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, di situ kita boleh mendapatkan kekuatan yang selalu baru buat kita. Tantangan yang hebat itu tidak membuat kita menyerah, tapi saya percaya lewat kekuatan yang dari Tuhan, saya yakin kita dimampukan tetap bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Daud yang memelihara hadirat Tuhan.
Sejak dia mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, kerinduannya akan Tuhan tetap tidak berubah dan bertambah. Sampai akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, hadirat Tuhan termanifestasi dalam kehidupan Daud. Sehingga dia teguh dalam iman. Tidak takut ketika ada musuh. Dan selalu berhasil apa yang dikerjakan. Itu artinya Daud tahu persis apa yang menjadi kekuatan keberhasilannya. Sejak dia saat menjadi gembala 2-3 ekor sampai Tuhan bawa dia naik dengan tantangan yang lebih besar. Daud tahu kekuatannya bukan karena kehebatan dia. Ketika Tuhan izinkan dia menghadapi Goliat, dia tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam kehidupan Daud. Menyertai Daud. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bagaimana hadirat Tuhan itu penting. Apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah sesuatu yang dikehendaki dan dirindukan oleh seseorang untuk terus dekat atau intim dengan Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara dengan penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Ini berhubungan dengan kasih. Berhubungan dengan satu hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hadirat Tuhan itu sangat penting dan harus terus dijaga dan dipelihara. Karena akan membawa kita berjalan dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi roh. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita melayani dalam dimensi roh, bagaimana kita menjadi orang Kristen dalam dimensi roh. Dan untuk kita masuk dalam dimensi roh, kita harus memiliki dan memelihara dan menjaga untuk hadirat Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Hari ini kita belajar, saudara, bagaimana untuk terus hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, saudaraku, untuk hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan, kita harus hidup dalam pujian, penyembahan, dan doa. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita tahu saudaraku, untuk bisa tetap terus tinggal dalam hadirat Tuhan, untuk terus mengalami hadirat Tuhan, kita perlu mempersiapkan tempat untuk Tuhan hadir. Amin. Kemarin saya khotbah dalam ibadah doa, kita harus siapkan wadah untuk nikmati berkat, betul? Kalau enggak ada wadah, kita akan enggak menampung berkat Tuhan. Wadah itu bicara hati kita. Saudara, untuk juga mengalami hidup dalam hadirat Tuhan, kita harus menyediakan satu tempat, satu waktu, yaitu kita harus hidup dan tinggal dalam pujian, penyembahan, dan doa kita. Saudara dikasih Tuhan, ini yang menjadi satu hal yang penting. Lakukanlah dalam penyembahan, dalam pujian kita yang berbeda, yang tidak biasa-biasa, yang agresif, yang dibangun karena kerinduan yang sungguh. Ketika kita menyembah, itu bukan menyembah yang hanya keluar begitu saja, tapi itu keluar dari hati kita yang sungguh. Sekali lagi saya mengatakan, Tuhan gak cari suara dan kemampuan yang hebat, tapi Tuhan sedang mencari ketulusan hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita membangun hidup dalam penyembahan. Saudara, Mazmur 62 ayat 9, Daud pernah berkata, ia selalu mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dia membangun doa, mesbah doa dan kubu-kubu dalam doanya. Dan itu yang Daud lakukan. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita perlu membangun penyembahan? Karena Tuhan hadir dan bertahta sekali lagi di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Tadi lagu yang dinyanyikan Saudara Fran di terakhir, dalam refnya mengatakan, gimana? Ratmu memenuhiku, hadirat
kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, dalam lagu itu tadi katakan Tuhan hadir di bait Kudusnya Tuhan umat mencari wajah-Nya, berseru berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Saudara, saya percaya ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, berdoa, bersujud, menyembah, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Ingat saudaraku, bicara hadirat Tuhan itu ada 3 bentuk. Yang pertama, omnipresent, Tuhan hadir di mana-mana, betul? Setuju? Allah hadir di mana-mana. Tuhan tidak bisa dibatasi. Allah kita adalah Allah yang omnipresent, Dia maha hadir. Kalau hari ini kita menyembah Tuhan di sini dan ada gereja yang lain menyembah, saya percaya di sini juga Tuhan hadir. Di sana juga Tuhan hadir. Karena kita tuh punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia maha hadir. Bukan berarti Tuhan hadir hanya di tengah di gereja ini. Memang saudaraku, ada berkat yang khusus yang spesial ketika saudara datang ke gereja. Karena di bait, di rumahnya ini, kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan ada berkat yang khusus, berkat secara korporat yang Tuhan percayakan dan berikan buat kita. Saya percaya itu tidak pernah sia-sia ketika kita datang merindukan hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga hadir di mana-mana. Di tempat saudara, di rumah saudara, di tempat pekerjaan saudara. Tuhan bisa hadir, Tuhan maha hadir. Yang penting adalah bangun mesbah pujian penyembahan kita. Sehingga kita boleh hidup terus dalam hadirat Tuhan. Doa itu bukan hanya sekedar meminta. Mengucapkan pokok-pokok doa. Doa adalah bicara persekutuan kita dengan Tuhan secara khusus. Doa adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Dan dalam doa kita tahu Tuhan ada dan Tuhan hadir. Tuhan bertahta dalam pujian dan doa umatnya, amin. Itu yang Tuhan mau. Kita harus terus menjaga untuk hidup dalam pujian penyembahan. Saya rindu saudaraku untuk kita masuk dalam dimensi roh. Multiplikasi terjadi. Percayalah, yang harus kita lakukan, bagian kita adalah jadilah penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua saudaraku, untuk kita boleh tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, lampu harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Kita baca Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Alkitab berkata, haruslah kuperintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun temurun. Saudara, ada satu perintah yang penting yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika umat Tuhan ada dalam kemah pertemuan. Kita tahu saudaraku, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah tabernakel. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Allah punya inisiatif untuk hadir. Dan hadirnya adalah lewat apa? Lewat kemah pertemuan, kemah tabernakel. Bait Allah yang dibangun walaupun tidak permanen, tapi Tuhan hadir di sana. Dan yang diperintahkan kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya apinya tetap menyala. Perlu energi, perlu bahan bakar. Saudara kasih Tuhan harus tetap menyala.
Jangan sampai padam. Tuhan mau kita terus bangun. Api itu tetap menyala, kerinduan itu tetap menyala dalam hidup kita. Sehingga hadirat Tuhan terus semakin nyata. Jangan sampai izinkan sesuatu yang membuat kita padam, semangat kita berkurang. Sehingga kita nggak merasakan apa-apa. Sangat menyedihkan sebagai umat Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita nggak mengalami sesuatu. Menyembah nggak rasain apa-apa, memuji Tuhan nggak rasain apa-apa, nggak ada sentuhan apa-apa. Saudara, itu artinya kita sudah jauh dari Tuhan. Yang Tuhan mau kita harus jaga itu tetap menyala, jangan sampai padam. Tuhan nggak bertanya sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi yang Tuhan mau katakan hari ini bagaimana hati dan kerinduan kita apa tetap menyala, semangat kita tetap menyala, api itu tetap menyala. Dan itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kepada Harun dan para imam untuk tetap menjaga. Saya mau kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga Tuhan di tempat ini, kita harus tetap menjaga api itu tetap menyala. Amin. Supaya kita terus bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dihadiri kemahnya. Lewat Shekinah glory, awan kemuliaan Tuhan hadir di sana. Karena melihat jemaat Tuhan, umat Tuhan, bangsa Israel tetap menjaga apinya tetap menyala. Saudara, yang selanjutnya yang ketiga, untuk kita boleh menikmati hidup dalam hadirat Tuhan, kita harus membangun dan mengembangkan roh yang haus dan lapar. Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kita miskin di hadapan Tuhan. Orang yang berbahagia itu orang yang miskin katanya. Apa maksudnya miskin? Bukan miskin secara jasmani. Itu artinya bicara kita tidak ada kata puas dalam hidup kita untuk mengalami Tuhan. Amin. Tidak ada kata cukup buat kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Tidak ada pernah merasakan, aduh kemarin tadi malam saya baru berdoa, saya baru memuji Tuhan. Tidak ada rasa puas untuk kita terus mengalami lebih dalam lagi. Dan perlu untuk membangun dan mengembangkan hati dan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu yang Tuhan katakan, kalau kita ingin mengalami hidup dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita percaya bahwa pengenalan akan Tuhan akan selalu baru setiap hari. Ketika kita datang dengan kerinduan, kita akan dibawa untuk semakin mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya firman yang kita baca itu saja. Tapi kalau kita datang dengan hati yang berbeda, hati yang baru, firman yang berbeda, firman yang sama, kita akan menikmati berkat yang berbeda. Masalahnya adalah hati kita, betul? Betul? Kadang-kadang ayatnya sama, tapi berkat yang kita terima berbeda. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bekerja dalam hidup kita. Kuncinya adalah kerinduan hati yang haus, yang harus kita miliki supaya kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Karena saya percaya hadirat Tuhan itu selalu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Hal yang praktis kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, menurut saya adalah apa? Sukacita. Kalau ada dalam hadirat Tuhan nggak ada kesedihan. Enggak ada kepahitan, enggak ada kekecewaan, yang ada sukacita. Amin. Amin. Tadi kita nyanyi, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang, itu satu contoh. Percaya kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, semuanya ada sukacita. Tidak ada kesedihan. Karena saya yakin hadirat Tuhan itu adalah yang membawa kita ada damai sejahtera. Ada kesegaran, ada hal yang dahsyat yang Tuhan buat. Saya percaya dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami hal yang dahsyat. Nanti kita akan melihat manfaat hadirat Tuhan bagi hidup kita. Kenapa kita harus hidup dalam hadirat Tuhan? Tapi ini yang Tuhan mau. Pertanyaannya adalah, masihkah kita punya kerinduan? Mazmur 84 ayat 2-6 mengatakan apa? Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pimpit
telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya percaya saudaraku, ini bukti pemazmur, dia punya kerinduan yang luar biasa. Kerinduan ini yang harus kita bangun. Tanpa kerinduan kita nggak mengalami apa-apa. Betul? Saya percaya kalau saudara hari ini hadir dalam kerinduan yang sungguh, saya yakin Tuhan akan melawat kita. Dan Tuhan hadir lewat hadiratnya dalam hidup kita. Dan ada kekuatan yang baru. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kata berbahagia itu luar biasa, makarios dalam bahasa Ibraninya, dirubah dalam terjemahan Yunani, itu artinya berbahagia. Kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa, yang Tuhan berikan buat kita. Yang Tuhan mau, kuncinya adalah hati yang rindu. Hati yang sungguh-sungguh meluap untuk mengalami Tuhan, merindukan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, dan itu yang Tuhan mau. Hadirat Tuhan harus kita terus jaga, harus kita pelihara dengan 3 hal ini. Dan saya percaya kalau kita menjaga 3 hal ini, paling tidak kita akan terus tetap hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari ini saya mau, kenapa kita perlu harus hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan? Ada manfaat. Saudara, kenapa kita harus hidup dalam hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu membawa kehidupan. Amin. Tidak ada kematian. Yang membuat kematian itu iblis. Iblis itu datang untuk menghancurkan, betul, membinasakan, betul? Amin, betul? Tapi Tuhan hadir untuk memberikan hidup. Hidup dalam kelimpahan. Dalam Yeskiel 47 ayat 9 mengatakan, saya akan bacakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai ke air laut, di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saudara, ini bicara ketika hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Semua yang mati, semua yang gak ada harapan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dikatakan di sini apa? Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Yang sepertinya tidak ada harapan, tetapi ketika Tuhan hadir, hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Saya percaya saudaraku, semua yang mati, semua yang tidak ada harapan, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan sesuatu yang hidup. Kemarin kita mendengar Pak Liban katakan, dari dalamnya keluar aliran-aliran hidup, betul? Ketika kita merasakan hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan adalah Tuhan sendiri yang boleh berkenan hadir, bermanifestasi dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya putus asa, karena kita tahu sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit buat kita. Hari ini kita rayakan, dan itu jaminan buat kita. Artinya saudaraku, kalau kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu, kemanapun hadirat Tuhan nyata, tempat yang kita injak akan terjadi kehidupan. Saudara rindu, usahamu bangkit, keluargamu bangkit, amin. Masa depanmu bangkit. Penting sekali. Jadikan hadirat Tuhan itu menjadi kerinduan kita. Izinkan hadirat Tuhan memenuhi kita, mengalir dalam hidup kita. Kemanapun dia mengalir. Saudara tahu? Ada satu hukum yang perlu kita pelajari, yang namanya hukum Archimedes. Air itu akan mengalir ke tempat yang paling rendah, betul? Apa maksudnya? Tuhan mau kita belajar merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Dan ku tersungkur
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Kita perlu belajar merendahkan hati kita. Tersungkur. Saudara, dalam kitab Wahyu nanti juga kita melihat satu saat di surga nanti semua malaikat semuanya akan tersungkur. Kita umat Tuhan juga akan tersungkur bersama-sama, bahkan kita yang diberikan mahkota, satu saat kita akan melemparkan mahkota kita lepaskan mahkota dan kita lempar bersama-sama. Bagi Dialah segala kemuliaan, segala hormat, segala kemuliaan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting buat kita adalah hadirat Tuhan itu pasti akan memberikan kehidupan buat kita. Artinya ada harapan. Air yang asin menjadi tawar. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang Tuhan katakan. Kemana saja air itu sampai, air itu menjadi tawar. Artinya binatang-binatang, air-air, ikan-ikan air tawar pun bisa tumbuh di sana dan hidup di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, ada berkat, ada janji Tuhan buat kita. Yang kedua, hadirat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Alkitab katakan, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh merasakan. Raja Daud dia pernah bermazmur. Ketika dia menjadi seorang gembala 2-3 ekor, dia pernah menyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Saudara dikasih Tuhan, dia pernah berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Betul? Dia merasakan ketika dia mengembalakan kambing domba, dia memuji Tuhan. Bayangkan saudaraku sebagai seorang gembala kambing domba, lelah, capek. Tapi kenapa dia merasakan? Ada kesegaran. Ada satu hal yang membuat hatinya merasa sukacita. Saya yakin bukan sesuatu yang lain, yaitu mungkin dia dapatkan sesuatu. Karena itu sesuatu yang pekerjaan gembala adalah suatu pekerjaan yang rendah sekali. Tapi Daud merasakan bagaimana dia ketika dia merasakan hadirat Tuhan. Dia tahu ada kesegaran yang Tuhan berikan bagi Daud. Karena dia merasa bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Saya percaya kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Saudara ingat, tubuh, jiwa, dan roh kita ini ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Kalau jiwa kita segar, saya yakin tubuh kita juga sehat. Amin. Hari ini orang semua ingin sehat. Tapi perlu juga kesehatan yang kita miliki akan Tuhan berikan ketika jiwa kita disegarkan terus oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, banyak sekali hari-hari ini di tengah-tengah situasi, saya punya sahabat hamba Tuhan yang melayani ODGJ, tahu? Orang dalam gangguan jiwa. Sekarang nggak disebut orang gila, nggak boleh. Kita harus menghargai mereka. Ada yang namanya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dalam situasi seperti ini meningkat. Saudara lihat di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan itu banyak orang yang ODGJ baru, saudaraku. Karena apa? Tantangan, kesulitan. Jiwanya terganggu. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang memberikan jaminan, janji buat kita. Bahwa kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan terus menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita tenang. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Gimana? Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Walau dunia
menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. memancar senantiasa. Saya percaya saudara, dalam hadirat Tuhan kita disegarkan. Saya tidak tahu saudara, apapun yang saudara hadapi, Tuhan berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada banyak mungkin kita hidup dalam beban, tekanan. Hari-hari ini mungkin depresi, kesulitan ekonomi, krisis multidimensi karena pandemi COVID. Banyak orang menganggur, putus pekerjaan, kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi percayalah, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kesegaran yang baru buat kita. Sehingga kita mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Hal yang ketiga saudaraku, apa manfaat hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan memberi beban bagi jiwa-jiwa. Saudara, Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 13 sampai 15 ditulis, sang pemazmur sedang bergumul. Dia tidak mau kehilangan Roh Kudus. Dan dalam Mazmur di situ dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu doa dari Daud. Karena Daud berkata begini, oke, semuanya boleh diambil. Harta boleh diambil, semua yang baik boleh diambil. Tapi Daud berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Satu bencana bagi Daud kalau dia nggak merasakan hadirat Tuhan. Daud berkata, jangan ambil rohmu. Itu artinya kalau roh Tuhan, minta maaf, dalam konteks perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa keluar dan masuk, betul? Kalau rasanya kalau Roh Kudus seperti Saul, roh Tuhan undur dari kehidupan Saul, itu bencana buat Saul. Daud tahu persis bagaimana pendahulunya Saul mengalami roh Tuhan undur dari kehidupan Saul. Dan itu membuat Saul hancur. Dan Daud tidak mau mengalami itu. Sehingga dia berkata begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dan ayat yang ke-14, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dan ayat yang ke-15, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saya percaya kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, Tuhan menaruh beban dalam hidup kita bagi jiwa-jiwa. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, betul? Ada banyak orang yang terikat oleh dosa. Dan saya yakin orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan denyut jantung hati Tuhan. Semakin kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Hati Tuhan hanya untuk jiwa-jiwa, supaya banyak orang diselamatkan. Itu sebabnya saudara, kenapa kita perlu terus hidup dalam hadirat Tuhan. Supaya Tuhan terus taruh beban dalam hati kita. Untuk semakin kita rindu, untuk kita jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Beban, kerinduan Tuhan taruh dalam hati kita. Omong kosong kalau kita mau merindukan hadirat Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya beban, karena saya percaya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, semakin kita dekat intim dengan denyut jantung hati Tuhan, semakin kita akan merasakan detak jantung hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ada banyak orang yang perlu dibawa kembali kepada Tuhan. Itu manfaat kenapa kita perlu hidup dalam hadirat Tuhan, supaya banyak orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Amin. Itu kerinduan kita. Dan yang terakhir saudaraku, apa manfaat hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah kunci induk. Apa maksudnya Pak Beni? Master key. Saudara, kita tahu rumah saudara banyak ruangan kan? Dan setiap ruangan punya kunci masing-masing, betul? Saya yakin kunci toilet atau kamar mandi berbeda dengan kunci kamar. Karena setiap ruangan itu punya kunci tersendiri, betul? Setuju? Saudara, dalam firman Tuhan
terdapat bermacam-macam kunci. Kunci untuk menyelesaikan berbagai situasi dan kondisi. Ada kunci untuk membuka pintu kesembuhan. Ada kunci untuk pelepasan. Ada kunci untuk berkat melimpah. Ada kunci untuk hubungan persekutuan dan keintiman dengan Tuhan. Tapi saudaraku, namun ada sebuah kunci induk yang sangat penting untuk membuka semua pintu tersebut. Dan kunci itu bisa dipakai untuk segala tempat. Yang namanya hadirat Tuhan. Saudara, Ibrani mengatakan apa? Dalam Ibrani, Alkitab berkata bahwa kita masuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saudara, kita menghampiri Tuhan untuk menemukan pertolongan pada waktunya. Ketika kita memiliki hadirat Tuhan, itu kunci untuk kita mengalami berkat yang Tuhan janjikan buat kita. Karena dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kehidupan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada masa depan. Itu artinya hadirat Tuhan adalah master key. Kunci induk untuk kita mengalami segala berkat yang dari Tuhan. Makanya tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya kita boleh menikmati semua janji Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan berikan dalam hati kita. Marilah kita sadar bahwa hadirat Tuhan sangat penting untuk pribadi kita. Untuk keluarga kita. Untuk gereja kita. Untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Kita rindu supaya hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan Tuhan berkati bangsa ini. Karena saya percaya Tuhan hadir, pasti Dia mencurahkan berkat-Nya. Ketika awan kemuliaan ada di sana, kemana bangsa Israel pergi, awan kemuliaan mengikuti. Selalu ada mujizat Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada penyertaan Tuhan. Amin. Selalu ada perlindungan Tuhan. Biarkan kita terus hidup dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang. Kirana mata syikirata pakarana. Haleluya. Haleluya. Katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu. Rohmu bekerja. Saatku memujimu. Kau bertahta di atas bumi. Katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu. Rohmu bekerja. Saatku Kau bertahta di atas. Mari kata sama, kuangkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, rasakan kehadiran-Mu. saudara, tidak ada tempat yang paling indah hanya dalam hadirat Tuhan. Dan sekali lagi, dalam hadirat Tuhan selalu ada kekudusan. Musa, dia tidak layak untuk melihat Tuhan secara langsung. Dia hanya melihat belakangnya saja. Karena Musa merasa tidak layak. Saya percaya kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, saya yakin hidup kita akan diubahkan untuk semakin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita punya Allah yang kudus. Kalau hari ini engkau jatuh bangun dalam hidup dosamu, ada satu kunci induk untuk kita mengalami hidup yang diubahkan. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan.
Karena saya percaya dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengubahkan kita. Tuhan membebaskan kita dari setiap ikatan dosa yang membelenggu kita. Dan kita berkata, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan ku angkat, mari kita mau angkatan bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ya raya nama Yesus, ya raya nama, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah maupun kita yang ada di tempat ini, mari kita mau siapkan hati kita. Satu hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa oleh karena pengorbanan Kristus, kita tahu ketika Yesus mati, ketika Yesus ada di kayu salib, tabir bait Allah suci terbelah menjadi dua. Itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi batasan untuk kita boleh menghampiri Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan itu karena karya agung dari Yesus Kristus yang merindukan supaya ada persekutuan yang intim antara kita dengan Tuhan. Dia tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal dalam hidupnya. Ada hubungan yang intim, yang dekat. Karena hanya itulah jaminan kekuatan buat kita orang percaya. Hari ini kita meringati, merayakan, menerima siap tubuh dan darah Tuhan yang digambarkan roti dan anggur. Mari kita siapkan hati kita supaya Tuhan layakkan kita. Saya minta nanti hamba-hamba Tuhan yang akan melayani akan maju ke depan. Kita siapkan hati kita. Haleluya sikina namaya nana. Oh. Tuhan berkata dalam firman-Nya, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya rindu kita semua siapkan hati kita. Satu perintah yang Tuhan sampaikan untuk gereja mula-mula, anak-anak Tuhan di gereja mula-mula, untuk memperingati, melakukan ini, persekutuan tubuh dan darah Tuhan, untuk mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena apa? Karena kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan adalah dasar iman kita. Inilah jaminan buat kita untuk kita boleh menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Saudara tidak mungkin menikmati hadirat Tuhan kalau saudara tidak punya pengalaman hidup dalam kuasa dan anugerah lewat tubuh dan darah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, darah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang memulihkan kita dan membebaskan kita. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk menikmati berkat Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini, Tuhan lawat kami, layakkan urapi kami Tuhan, sehingga ketika kami makan, kami menikmati berkat Tuhan. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami disegarkan kembali, kami menikmati kekuatan yang baik.
untuk kami melangkah dan yakin Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Yesus. Malam pada waktu diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu setelah itu dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, kita kembali diingatkan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Mengingat kematiannya sampai dia datang kembali. Ini anugerah Tuhan buat kita. Karena ini ada dasar anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan buat kita. Mari terima dengan iman. Dengan sungguh-sungguh kita terima. Dan percayalah, Tuhan berikan kekuatan yang baru buat kita. Haleluya. Yarana mata mata shikiraya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. katakan karya terbesar. Haleluya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, katakan karya terbesar. Oh, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
Engkau Yesus Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan, mari kita angkat ini hosti atau roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Kita hormati, kita tinggikan pengorbanan Kristus. Saya mau anak-anak semua kita di tempat ini, mari dengan iman kita lakukan ini. Ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ini adalah anugerah yang luar biasa buat kita. Percaya ketika engkau nikmati tubuh dan darah Tuhan, engkau akan menikmati berkat Tuhan. Anak-anak, engkau akan menikmati hari depan yang penuh pengharapan. Engkau diberkati sekolahmu, engkau diberkati kesehatanmu. Tidak ada sakit penyakit karena Tuhan menolong kita. Lakukan dengan iman. Percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian roti atau host ini terpecah. Demikian tubuh Tuhan terpecah buat kita. Dia mengasihi kita. Dia sangat peduli atas hidup kita. Dan dia mau kita dikuatkan. Kita dipulihkan. Kita diberkati. Kita dibebaskan. Mari kita mengangkat ini cawan yang berisi anggur. Yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah menetes buat kita. Darah Tuhan menyucikan hidup kita. Kita yang tidak layak dilayakkan karena darahnya. Darahnya memberikan kemenangan buat kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita katakan terima kasih. Haleluya, mari sembah. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji
saudara berdiri, saudara yang rindu mengalami lawatan Tuhan. Ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada persoalan. Angkat tanganmu dan terima lawatan Tuhan. Saya berdoa buat saudara supaya jamahan Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang mengangkat tangan. Mereka membutuhkan lawatan Tuhan, pertolongan dan mujizat Tuhan. Mari jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, buka jalan, menyelesaikan. Karena kami tahu Tuhan sumber kehidupan. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong mereka dan memberikan satu mujizat yang ajaib. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semua kami yang hadir pada pagi hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah pun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi dan kami diberkati dengan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua jemaat Tuhan diberkati dengan dahsyat luar biasa. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah raya ini secara daring juga diberkati secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bahwa Bapak Gembala di tempat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kami setiap jemaat untuk senantiasa kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan saat datang akan berbeda saat Bapak Ibu kembali ke rumah kita. Amin. Karena hadirat Tuhan itu tetap ada dalam hati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Perlu kami informasikan bahwa kolektan pada minggu ini akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja, dan yang kedua untuk mendukung kegiatan Natal 2021 mendatang. Ya, mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus melalui persembahan yang sebentar Bapak Ibu berikan di tempat ini. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Kami ucap syukur mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami sehingga kami hidup selalu dalam hadirat Tuhan. Saat kami ada dalam hadirat Tuhan, Kau akan berkarya terus dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat, dalam pelayanannya diberkati secara luar biasa, kekuatan kesehatan limpahkan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangganya, istri dan kedua anaknya diberkati dengan luar biasa yang daripada Engkau juga. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Engkau. Berkati para pengelola keuangan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah raya ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca atau di layar kolom komentar setelah ibadah selesai. QR Code boleh di-scan melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking.
persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja dari Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 379999499456. Ya, atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Adakah umat Tuhan yang saat ini baru pertama kali hadir bersama-sama kami di Gereja GKRI Berea? Ada? Selamat datang Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dengan kehadiran Ibu di tempat ini. Berkat Tuhan ada di dalam hidup Ibu. Dan apa yang saat ini ada di tempat ini boleh memberkati Ibu. Terima kasih untuk kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Ya. Kami sampaikan beberapa informasi dan sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Paulina. 3 November 2021, Tuhan izinkan Ibu Paulina masuk ke usia yang baru. Kiranya di usia yang baru Tuhan Yesus tetap memberkati dengan berlipat kali ganda. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam rumah tangga menjadi pendukung bagi Pak Cevi sebagai ibu dari anak-anak, diberkati juga. Dan mulai kehidupan Ibu Paulina, banyak orang diberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dukung dan doakan GKRI Berea akan melaksanakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Mari, masih ada kesempatan untuk sidang jemaat yang rindu mengambil bagian dalam acara baptisan air untuk segera mendaftar di sekretariat gereja untuk kita selanjutnya mengatur PA baptisan air ya. Dukung dan doakan baptisan air juga buat anak-anak Tuhan yang boleh mengambil komitmen untuk dibaptis pada 20 November. Tuhan memperteguh iman mereka. Haleluya. Kemudian dukung juga ibadah Natal 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021. Perlu kami informasikan bahwa panitia telah menentukan budget untuk perayaan Natal, ibadah Natal tahun 2021 ini sebesar 7.500.000 rupiah. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan dukungan dana, silakan di belakang ada amplop yang tersedia. Silakan boleh mempersembahkan untuk acara ibadah Natal 2021 ini. Dan acara Natal 2021 ini juga gereja di tempat ini akan berbagi kasih dengan lingkungan yang ada di sekitar gereja. Ya, mari kita akan berbagi kasih, kita akan mungkin dalam bentuk kita akan membeli makanan di warung-warung UMKM yang terletak di sekitar gereja untuk kita boleh memberkati usaha sekitar gereja, dan kita juga akan membagikan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Mari mengajak setiap umat Tuhan dukung acara Natal ibadah Natal 2021 dan acara kegiatan berbagi kasih. Haleluya. Ya. Sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, kita hari Selasa kita ada ibadah doa dan puasa. Mengajak umat Tuhan sama-sama terlibat dalam doa dan puasa. Kita akan berdoa juga disertai dengan puasa. Untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, kita juga akan berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa. Kita berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kita, terlebih khusus di GKRI se-Indonesia. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, serta hamba-hamba Tuhan yang ada di GKRI se-Indonesia. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini dipakai secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang kita nanti akan doakan. Kemudian hari Selasa itu juga malam harinya mengundang setiap jemaat yang bisa datang ke gereja. Mari sama-sama datang ke gereja pada pukul 7 malam. Kita akan sama-sama berdoa di tempat ini. Namun satu hal yang kita informasikan, apabila Bapak Ibu datang ke gereja, tetap perhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
pastikan kita sendiri dalam kondisi tubuh yang sehat. Kemudian hari Jumat pukul 7 malam ada juga ibadah kerabat. Kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mengundang juga setiap jemaat yang rindu untuk terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Silakan datang di ibadah kerabat hari Jumat pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Mengundang juga setiap umat Tuhan, kaum muda di tempat ini boleh sama-sama terlibat di kegiatan ibadah kaum muda. Mari kita semua bergerak dalam kesatuan roh, kita ikuti setiap kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kuasa dan lawatan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dari awal sampai akhir, lewat pujian firman-Mu, persekutuan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Inilah persembahan kami, penyembahan kami, pengagungan kami yang kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Engkau yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami Ibu Paulina yang di minggu ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kehidupan Ibu Paulina. Tuhan yang terus menyatakan kasih-Mu bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak, dengan orang tua. Kami percaya janji Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan terus melingkupi hamba-Mu Ibu Paulina, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, dan rancangan Tuhan nyata buat keluarga mereka. Anak-anak mereka diberkati, orang tua mereka Pak Yanto diberkati, Mama Esther diberkati, dan seluruh keluarga besarnya menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami hari ini menikmati terbaik dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang datang. Juga kami boleh melihat Tuhan di tempat kami, Tuhan kirimkan satu pribadi yang baru yang bersama-sama kami. Tuhan juga memberkati Ibu ini Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu
Tuhan limpahkan kerinduannya untuk datang menghampiri Tuhan. Kami tahu Tuhan akan melawat, Tuhan menguatkan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa, ada di antara jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena sakit. Kami mendengar untuk anak Olive yang sedang sakit demam. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu nyata. Juga untuk Ibu Yayang yang dalam perjalanan ke Jawa, Tuhan tolong. Tuhan juga memimpin menyertai. Tuhan nyata kasih-Mu. Keluarga Pak Amos juga tolong Tuhan terus kuatkan. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu. Keluarga Pak Cahyo, Mas Fajri, Mas Tuhan dan semua rekan-rekan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Ada keluarga-keluarga yang lain, keluarga Pak Ivan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Dan kami tahu hari ini semua yang terbaik menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk keluarga Angelikus dan Sindra yang sudah melangsungkan pernikahan. Tuhan juga memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah lubungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, suamimu, masa depanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil, karena hadirat Tuhan menyertai engkau. Di tempat di mana engkau ada, Tuhan nyata hadir. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.